Kita beralih ke kabar lain pemirsa, Senin esok sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan terkait penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Lantas akankah gugatan Peggy Setiawan dikabulkan atau malah sebaliknya ditolak oleh hakim? Sidang pembacaan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan terkait penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon akan digelar besok Senin di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Jumat kemarin, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan telah memasuki tahap akhir di mana kedua pihak yaitu kuasa hukum Peggy Setiawan dan tim hukum Polda Jawa Barat menyampaikan kesimpulan mereka kepada hakim. Tim kuasa hukum Polda Jawa Barat bersikukuh menolak dalil-dalil permohonan kuasa hukum Peggy Setiawan yang disampaikan di sidang pra-peradilan. Tim hukum Polda Jawa Barat menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon itu sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Semua dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon tentunya setelah kita kaji semuanya, ya untuk kami tolak begitu. Ya, apa yang menjadi bukti-bukti kemarin yang telah disampaikan itu masalah penetapan tersangka kepada pemohon, ya kami sudah menyatakan bahwa itu sudah sah menurut hukum. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan meyakini gugatan yang diajukan bakal dikabulkan oleh hakim pengadilan. Kesimpulan kami to the point aja. Kami minta agar tersangkanya Peggy Setiawan digugurkan. Sebab sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan keterangan ahli, memang harus digugurkan dan dibebaskan. Intinya sana. Lantas, akankah gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan akan dikabulkan ataukah sebaliknya ditolak oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman? Lalu, sejauh mana para penggugat dan tergugat meyakinkan hakim akan dalil-dalil yang diajukan selama sidang pra-peradilan? Tim TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana persiapan jelang sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan? Kita akan berbincang dengan kuasa hukum Peggy Setiawan dengan Pak Insang Nasruddin. Selamat siang Pak Insang Nasruddin. Selamat siang Mas. Baik, Pak Insang, ini besok adalah sidang putusan ini setelah seminggu menjalani sidang pra-peradilan ini. Bagaimana nih, apakah optimis besok hakim akan mengabulkan permohonan Pak Insang? Ya, kalau berangkat dari keyakinan kami, kemudian dikuatkan sama fakta-fakta persidangan, baik ahli, kemudian saksi fakta, kemudian bukti-bukti surat semuanya, menurut hemat kami tidak ada alasan untuk hal ini tidak dikabulkan. Jadi kalau menanya bahwa itu adalah keyakinan kami, maka kami pastikan kami berkeyakinan permohonan kami diterima untuk seluruhnya. Baik, kemarin kan Polda mengatakan bahwa telah mengklaim telah sesuai dengan prosedur dan sudah mengantongi 3 alat bukti dalam proses penetapan Peggy Setiawan. Ini poin-poin apa ini yang masih membuat tim kuasa hukum bisa yakin bahwa besok hakim akan mengabulkan permohonan, Pak Insang? Iya. Kalau yang kemudian pihak Polda mengatakan bahwa sudah memperoleh 3 alat bukti, ya tentunya silakan saja. Tapi berangkat dari fakta persidangan, kemudian alat bukti yang diklaim oleh pihak Polda, fakta di persidangan ternyata alat bukti itu tidak terjadi persesuaian. Kemudian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya itu tidak terjadi persesuaian. Kemudian dikaitkan lagi sama klien kami, Peggy Setiawan, sama sekali tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan itu adalah Peggy Peron.
Seharusnya perdebatan kita adalah itu, yang pertama kita akan membuktikan apakah Peggy Setiawan adalah Peggy Peron. Kalau menurut hemat kami selaku penasihat hukum Peggy Setiawan, bahwa Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Seharusnya ini yang di-challenge oleh pihak termohon. Dalam hal ini Polda Jawa Barat. Tapi yang kemudian bahwa fakta persidangan sama sekali tidak mampu membuktikan. Kalau yang kemudian beredar kabar, kadang beberapa keterangan para praktisi itu kemudian ini kan berangkat dari keterangan Sudirman. Sudirman yang memberikan keterangan bahwa Peggy Setiawan adalah Peggy Peron. Harus diingat bahwa unus testus, nullus testus, satu orang saksi bukanlah saksi. Jadi keterangan satu orang tidak dapat bermakna apa-apa secara hukum. Jadi sekali lagi saya katakan, kemudian seharusnya pihak termohon pada saat persidangan pembuktian seharusnya menghadirkan saksi-saksi yang sekiranya bisa menguntungkan atau dalil yang disampaikan oleh pihak termohon. Yang mana Peggy Setiawan adalah Peggy Peron, seharusnya dikuatkan dalil-dalil itu. Kalau yang kemudian BAP diajukan di dalam persidangan, menurut hemat kami BAP itu bukanlah menjadi alat bukti. Tidak terjadi persesuaian. Ironisnya lagi, seharusnya apabila contoh seperti Sudirman mengatakan bahwa Sudirman adalah teman sekolahnya, benar teman sekolah tapi masih zaman SD, bukan teman sepermainan, bukan teman pergaulan, itu yang harus dipahami. Jadi kalau berkaitan dengan alat bukti rapor dan sebagainya, ijazah dan sebagainya milik Peggy Setiawan, ya tidak perlu dibuktikan lagi karena itu adalah memang milik Peggy Setiawan 100%. Tapi yang kemudian pertanyaannya apakah ada kaitannya dengan Peggy Peron? Kami katakan fakta persidangan mengatakan itu sama sekali tidak ada kaitan. Jadi bagaimana? Silakan aja mau memiliki 2 alat bukti, 3 alat bukti, 4 alat bukti. Manakala seluruh alat bukti itu tidak ada persesuaian, maka kita tidak bisa katakan bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah sah. Tidak bisa kita katakan itu karena faktanya tidak memiliki alat bukti yang bersesuaian. Baik, ini alat berarti bukti orang lain digunakan kepada orang lain. Ini yang menjadi keberatan kami. Baik, gitu Pak Insang, ini berarti saksi-saksi yang sudah Anda hadirkan ini sudah meyakinkan bahwa Peggy ini bukan Peggy Peron dan Peggy ini adalah yang klien Anda bahwa adalah Peggy yang saat itu berada di Bandung. Berarti seperti itu, Mas Insang? Iya, benar sekali bahwa Peggy klien kami adalah bukan, yang pertama poinnya adalah bukan Peggy Peron. Peristiwa kejadian Peggy Setiawan ini berada di Bandung. Itu juga sudah dibuktikan di fakta persidangan pra-peradilan yang disampaikan oleh saksi fakta dari kami. Yang kemudian saksi fakta ini ternyata setelah kita gali di persidangan, saksi fakta ini ternyata setelah Peggy Setiawan ditangkap, kemudian ditetapkan tersangka, kemudian ditahan, barulah saksi-saksi fakta ini diperiksa. Jadi kalau kami melihat memang sejak dari awal Peggy Setiawan ditetapkan dulu tersangka, kemudian dicocok-cocokkan, dicarikan alat bukti, tapi alhamdulillah alat bukti yang disampaikan oleh pihak termohon tidak ada kaitannya dengan Peggy Setiawan. Baik, terima kasih. Demikian. Baik, terima kasih Pak Insang Nasruddin sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Kita akan tunggu bagaimana putusan Majelis Hakim besok. Terima kasih Pak Insang.